kasih buat kesempatannya. Shalom semuanya, salam sejahtera. Shalom, Pastor Heri. Halo. Shalom. Pagi semua. Ya, Pagi. kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat komunitas ini yang kami telah memuji, besarkan nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa, biarlah kiranya doa yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, berfirmanlah kepada kami Tuhan lewat hamba-Mu yang terbatas dan juga kepada komunitas ini Tuhan, biarlah mereka membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, dan apa yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan, pagi ini saya beri judul undangan yang hambar. Wah, ternyata ada undangan yang hambar ya, kalau nanti saya baca ya, kita akan perhatikan. Teks Alkitab itu di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Saya rasa sudah pernah tahu kali ya tentang peristiwa ini atau kisah ini. Judulnya itu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Jadi kisah ini mengkisahkan ada seorang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal dengan seorang berdosa. Dan dia ketika mendengar bahwa Yesus ada di kota itu, ia hadir dan ia masuk ke rumah itu dan ia menangis. Kemudian ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dan mencium kakinya. Dan ia meminyaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Nah, kemudian orang Farisi ini yang melihat bahwa perempuan ini datang ke rumahnya, ya berkata dalam hatinya, ya kan? Terus, jika ia ini nabi, maksudnya tuh tertuju kepada Yesus nabi, tentu ia tahu siapa perempuan ini. Perempuan ini adalah orang berdosa, ia menyamahnya lagi. Kemudian Yesus berkata, nah, tadi orang Farisi itu tuh berkata dalam hatinya ya, dia tidak berbicara terang-terangan gitu ya, jadi berbicara dalam hatinya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, ya guru, atau rabi ya biasanya. Ada dua orang yang berhutang, yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka orang yang yang punya uang itu bilang, terus dia menghapuskan kedua orang itu. Nah, siapa di antara mereka yang mengasihi dia? Tentunya orang yang mempunyai hutang lebih banyak, yaitu 500 dinar. Itu yang mengasihi dia. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, ya kan? Berpaling kepada perempuan ini. Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak menyiapkan aku air. Engkau tidak membasuh kakiku, ya kan? Namun perempuan ini menyeka dengan rambutnya dan membasuh dengan air matanya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium aku. Dan ia meminyaki aku dengan minyak wangi. Sedang engkau tidak melakukan hal ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak ini telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dengan dia berpikir dalam hatinya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya semua yang hadir di sini nih pernah mengundang seseorang ke rumahnya ya. Apalagi kemarin nih baru-baru ini nih.
Xinjia, Imlek. Nah, banyak tuh undangan ya, undangan saudara, kumpul-kumpul ya. Kemarin aja di rumah saya tuh istri saya biasa yang punya hajat ya, mengundang keluarganya. Kan keluarga dia banyak tuh, Ibu Lina tahu tuh, 7 bersaudara ya. Ayo kumpul, katanya kumpul. Nah, ketika kita mengundang seseorang ataupun orang gitu ya, tentu kita sebagai tuan rumah tuh ingin mempersiapkan yang terbaik, ya kan, memberikan makan, terus ngobrol, mungkin minuman dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya tentu dengan budayanya masing-masing, ya kan, gitu. Nah, berkenaan dengan undangan yang hambar ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya kan. Nah, sikap yang perlu kita perhatikan agar ketika kita mengundang orang itu tidak hambar, ya. Nah, kalau tadi kita perhatikan itu, ya ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, ada 3 hal jika kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Perhatikan ya, ada 3 hal jika kita telah mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Sikap yang pertama apa yang harus kita lakukan? Sikap pertama itu kita harus menghormati Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat Simon, ya orang Farisi ini bernama Simon, ia mengundang Yesus duduk makan. Namun Tuhan berkata ketika ada seorang perempuan ya yang hadir di rumahnya, di rumah Simon. Karena pada saat itu lazim ya, budaya saat itu tuh ketika ada seorang mengundang makan di rumahnya itu orang bebas saja datang gitu ya. Nah, menurut budaya orang Yahudi, apabila seorang tamu masuk ke rumah seperti itu mengundang, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tamu itu diletakkan tangannya di atas bahu tamu, tuan rumah. Tuan rumah itu meletakkan tangannya di atas bahu si tamu tersebut, kemudian memberikan ciuman perdamaian istilahnya. Itulah tanda penghormatan untuk si tamu. Karena jalannya pada saat itu berdebu dan mereka memakai kayak semacam sendal, tentu tuan rumah itu harus menyiapkan air untuk agar tamu itu membasahi kakinya itu dengan air dingin dan membuat si tamu senang. Dan ketiga, entah sejumput dupa yang harum, baunya entah dibakar ataupun minyak ya yang dipercikan ke atas kepalanya si tamu tersebut, dan hal ini merupakan suatu penghormatan untuk si tamu. Nah, dalam cerita ini seperti yang tadi kita telah baca ya, Simon tidak melakukan seperti itu. Dia mengundang Yesus. Betul dia mengundang Yesus. Bahkan Yesus makan. Tapi Yesus berkata di dalam hatinya, ketika ada seorang wanita yang melakukan 3 hal seperti yang tadi kita baca. Kita baca lagi ya. Kemudian bentar. Nah, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekat dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya kalau saya perhatikan nih, Simon tuh mengundang Yesus tuh hanya figuratif saja. Ya, undang Yesus seperti itu aja. Tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang tuan rumah. Seharusnya dia melakukan seperti yang tadi, yang telah kita baca. Nah, orang Farisi adalah orang yang tahu firman.
namun dia tidak melakukan firman tersebut. Hal ini adalah gambaran kita sebagai orang Kristen yang mengundang Yesus dalam hidupnya, yang menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Namun kita juga terkadang atau banyak orang di luar sana tidak melakukan firman Tuhan. Ya, Simon mengundang Yesus itu ya undang seperti itu saja. Tapi kalau kita lihat Simon ini mengabaikan padahal Tuhan sudah hadir. Begitu juga kita. Ataupun orang-orang di luar sana, kalau saya perhatikan, menghadirkan Yesus di dalam hidupnya, tapi rasanya sambil lalu kehidupan mereka. Merasa, saya sudah ke gereja, cukup, saya sudah ikut MGC, saya sudah mungkin ikut juga komsel, ataupun mungkin juga sudah berdoa, tapi berdoa dengan asal-asalan, atau mungkin juga sudah membaca firman Tuhan, tapi membaca firman Tuhan itu asal-asalan. Kita tidak atau orang-orang tersebut tidak mengundang Yesus itu dengan serius. Nah, yang harus kita lakukan adalah ketika kita mengundang Yesus, menghadirkan Yesus dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga kita, kita harus melakukan seperti yang tadi Tuhan katakan. Kalau kita hanya mengundang Yesus di bibir saja, atau di pikiran saja, tapi kita tidak melakukan. Ini gambaran orang Kristen seperti Simon. Simon itu menggambarkan orang Kristen yang demikian. Kalau saya baca di bahasa aslinya, kata mengundang ini invite him. Ya, kata ini juga yang dipakai di dalam Matius 15 ayat 11. Bahasa aslinya itu eiserkomai. Dan arti yang ada beberapa arti, cuman saya mengambil arti ini to go in and out, untuk masuk dan keluar. Dan kata ini juga yang dipakai di dalam Matius 15 ayat 11, saya akan bacakan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi Simon ini mengundang Yesus itu, kalau boleh saya tafsirkan, secara najis. Karena apa? Mengundang Yesus tapi dia mengabaikan, dia tidak melakukan seperti yang harusnya dia lakukan. Ini ngeri, Bapak Ibu. Bagi kita, ya, mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, sudah mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau tindakan kita, kalau perilaku kita itu tidak melakukan kehendak Tuhan, ya kan? Ini ngeri. Karena di dalam Matius 7 ayat 21 juga dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Itu juga berarti kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, banyak orang akan menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dia katakan, bahkan dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu? Apa yang Tuhan katakan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu, kalau kita mau mengundang Tuhan dalam hidup kita, atau sudah mengundang Tuhan, hendaklah kita tuh total dalam mengundang Tuhan. Kita tidak mengabaikan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Simon. Dia mengundang Tuhan, tapi dia mengabaikan Tuhan. Dia tidak mempersiapkan yang terbaik pada saat itu. Dia tidak menyiapkan air. Dia tidak mencium Yesus. Nah, ini adalah gambaran daripada orang Kristen. Di luar sana, yang mengundang Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, tapi asal-asalan. Kalau kita lihat perempuan yang tadi, yang orang berdosa, ya,
Tuhan Yesus katakan, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Artinya apa? Kalau kita mengundang Tuhan, yang harus kita lakukan adalah secara berkesinambungan terus-menerus kita melayani Tuhan. Perempuan ini justru orang yang tidak diundang. Ya, perempuan ini orang yang tidak diundang, tapi ketika dia mendengar Yesus hadir di kota itu, dia datang. Karena dia rindu untuk mendapatkan sesuatu hal di dalam hatinya yang membebaskan dia dari pengampunan dosa. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita tuh terlena. Jangan kita mentang-mentang, Kristus sudah ada di dalam hidup saya, tapi hidup kita tuh sembrono. Hidup kita itu tidak memuliakan Tuhan. Inilah gambaran daripada cerita atau peristiwa tentang Simon yang mengundang Yesus. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau mengundang Tuhan dalam hidup kita, ya, sikap pertama yang harus kita lakukan adalah menghormati Tuhan Yesus. Menghormati Tuhan. Jangan kita mengabaikan Tuhan seperti Simon mengabaikan Tuhan. Padahal Simon sudah mengundang. Dan ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, sikap apa lagi? Sikap kedua, jangan menghakimi orang. Nah, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Dia tidak berucap secara jelas ya, tapi dalam hatinya. Dia katakan jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang ini atau apakah perempuan ini yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Nah, seharusnya Simon ketika melihat perempuan itu hadir dalam rumahnya, yang harus dilakukan adalah menyambutnya. Tapi ini dia menghakimi dalam hatinya. Bahkan dikatakan, siapa perempuan ini? Dia adalah orang berdosa. Kalau dia nabi, tertuju pada Tuhan Yesus, tentu ia tahu. Nah, ini juga gambaran daripada orang-orang Kristen yang ketika melihat ada saudaranya yang tersungkur ataupun dalam keadaan yang susah, atau mungkin juga mau datang kepada Tuhan Yesus, malah mereka mencibir. Marah mereka berkata, ini kok orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus mau ya dijamah? Nah, inilah gambaran daripada mereka itu yang menghakimi. Melihat itu baik, ya, melihat itu baik, tapi jangan melihat kepada orang berdosa. Jangan melihat kepada mereka yang bersalah. Dikatakan, mengapa di dalam Lukas 6 ayat 41-42, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Simon hanya melihat perempuan atau yang berdosa ini sebagai benar-benar orang yang berdosa. Padahal perempuan ini ingin berjumpa dengan Yesus. Kalau saya perhatikan ternyata tuh Simon tuh orang yang mengamati. Melihat di sini artinya itu ya, melihat dengan pikiran, memahami, mengetahui sampai mengamati. Hanya Simon berkata seperti itu. Inilah gambaran orang-orang Kristen. Di luar sana sih, saya percaya di MGC tidak ada. Di MGC adalah orang-orang yang melihat orang-orang yang kesusahan dan mau menolong. Ada amin Bapak Ibu ya. Gitu. Ini gambaran. Amin. Jadi kita tuh jangan melihat kepada mereka yang dalam kesusahan atau mungkin juga mereka perlu pertolongan Tuhan. Mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita jangan menghakimi. Yang harusnya kita lakukan adalah kita menasihati mereka, kalau memang kita ada waktu, kita bertemu dengan mereka, ya, kita membimbing mereka, yuk datang kepada Tuhan dengan kasih, agar mereka juga bertobat.
Dan ini tidak dilakukan oleh Simon, malah Simon menghakimi. Jadi kalau kita tuh sudah menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, ya, melihat ada orang seperti itu, jangan kita menghakimi. Karena kita pun tidak lebih baik daripada orang yang tidak mengenal Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kedua. Jadi sikap kita yang kedua itu kita jangan menghakimi. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan, jikalau kita mengundang Yesus dalam hidup kita, sikap ketiga tetap hidup dalam pertobatan. Ya, itu di dalam ayat 47-50. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lagi-lagi, mereka yang duduk makan bersama dengan dia, saya rasa ini percaya gak percaya termasuk dengan Simon, berpikir dalam hati mereka. Kalau tadi Simon berpikir atau berkata dalam hatinya, dan teman-temannya pun juga sama, berpikir dalam hati mereka. Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Dan mereka yang berpikir seperti itu, seolah-olah mereka tidak memerlukan pengampunan dosa, tidak memerlukan pertobatan, seolah-olah mereka itu benar, seolah mereka itu orang-orang yang paling tahu dari segalanya. Ini juga merupakan suatu gambaran bagi orang-orang Kristen yang tidak perlu pertobatan. Enggak, lo mah benar, dia mah berdosa. Ya kan? Gitu. Dan lagian orang-orang tersebut adalah orang-orang Kristen yang tidak tahu siapa orang ini yang mengampuni dosa. Aku tidak memerlukan pengampunan. Namun bagi kita, kalau kita mengundang Yesus, menghadirkan Yesus dalam hidup kita harus tetap hidup dalam pertobatan. Kita harus minta ampun setiap hari kepada Tuhan. Karena dalam hidup kita, ya, dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, kita tidak terlepas dari namanya kesalahan, baik dalam pikiran kita, baik dalam perbuatan kita, yang mungkin ada menyakiti orang dengan kata-kata. Itu kita tidak pungkiri. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, ya, kalau doa Bapa kami kan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setelah itu. Ada kata-kata setelah itu, ampunilah akan kesalahan dosa kami. Jadi pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Kita harus minta ampun kepada Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita tuh merasa, saya nggak perlu lagi pengampunan. Saya nggak perlu lagi minta pengampunan dari Tuhan. Saya sudah hebat. Jangan sampai seperti itu. Nah, pagi ini agar undangan kita tidak hambar, agar ketika kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita tidak hambar. 3 sikap ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus tetap menghormati Tuhan. Yang kedua, kita jangan menghakimi orang. Kalau memang ada orang kesusahan atau orang itu jatuh ke dalam dosa, kita harus menyambut mereka. Jangan melihat orang itu sebagai orang berdosa, meskipun kita tahu. Tapi kita harus sambut mereka, kita harus rangkul mereka, supaya mereka juga bertobat. Dan ketiga, kita juga harus hidup dalam pertobatan. Jangan kita merasa bahwa kita tidak memerlukan pengampunan. Nah, demikian firman Tuhan, dan sebagai penutup, lebih baik seperti perempuan ini yang tidak mengundang Tuhan Yesus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan melayani Tuhan dengan kasih dan pengorbanan, daripada seperti Simon orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus dengan hambar. Lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur daripada kita mengundang Tuhan dengan kesombongan dan menjadi hambar. Kiranya saya berharap semua yang hadir tempat ini, ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita, ketika kita menghadirkan Yesus,
Itu yang harus kita lakukan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami Tuhan ketika kami sudah mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam hidup kami Tuhan. Kami juga menghormati Tuhan, mengundang Engkau dengan serius dan melayani Engkau dengan total ya Tuhan. Dan ketika kita melihat ada orang-orang yang dalam kesusahan atau mereka yang jatuh dalam dosa, kami juga harus merangkul orang tersebut dan jangan kami menghakimi mereka. Dan juga kami harus hidup dalam pertobatan setiap hari ya Tuhan. Sehingga kami juga disadarkan bahwa kami butuh pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau pada waktu-waktu yang lalu kami tidak serius, waktu-waktu yang lalu kami mungkin mengabaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa menjadi orang yang benar, kami merasa menjadi orang yang segala lebih tahu Tuhan. Kami juga terkadang menghakimi orang-orang yang mungkin mau datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegur kepada kami. Kalau ada di antara kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau kembali Tuhan ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian dan syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam dan puji Tuhan. Amin. Ya, saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih, Pastor Henry.